Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian perlu mengingat kembali materi mengenai mikroorganisme di kelas 10. Langsung saja kita menuju ke soalnya. Berikut merupakan karakteristik dari suatu organisme. Nah, di sini ada 9 karakteristik ya. Nanti kalian bisa baca. Pertanyaannya adalah, dari pernyataan di atas, yang membedakan antara protista dengan monera terletak pada pernyataan nomor. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita perlu analisa ya, membandingkan antara karakteristik yang dimiliki protista dan karakteristik yang dimiliki monera dalam suatu tabel perbandingan. Di sini sudah tersaji tabelnya, langsung saja kita bandingkan antara kingdom protista dan juga kingdom dari monera. Agar terlihat perbandingannya, di sini kakak sajikan untuk protista dengan warna biru, untuk monera dengan warna merah. Baik, kita langsung saja ke protista. Protista merupakan kingdom dari golongan eukariotik atau memiliki membran inti untuk setiap selnya. Selain itu, protista juga memiliki organel mitokondria untuk proses respirasinya. Selain itu, protista juga ya untuk dari golongan alga memiliki klorofil ya, yang terkandung di dalam kloroplas. Nah, selanjutnya, karena memiliki kloroplas, otomatis protista ini bersifat fotoautotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Dan terakhir, untuk protista bisa berkembang biak baik dengan seksual maupun aseksual. Sedangkan untuk monera ya, monera itu tergolong ke dalam kelompok sel yang bersifat prokariotik. Artinya mereka tidak memiliki membran inti. Selain itu, monera dia tidak memiliki organel mitokondria. Nah, lantas bagaimana cara monera mendapatkan energi ya? Mereka menggunakan suatu lekukan membran sel ya, yang disebut dengan mesosom. Selanjutnya, monera itu dia tidak memiliki kloroplas. Otomatis mereka tidak melakukan yang namanya autotrop ya, alias mereka tidak fotosintesis atau disebut dengan heterotrof, dan perkembangan biakannya hanya mengandalkan secara aseksual saja. Oke, kita lanjut lagi ke soalnya. Dari pernyataan di atas yang membedakan antara protista dengan monera terletak pada pernyataan nomor. Nah, di sini kita lihat 1, 2, 3. Jika protista itu reproduksinya seksual dan aseksual, betul ya. Memiliki dinding sel, tidak semua protista punya dinding sel ya. Nah, jadi 2 itu kurang tepat. Mari kita lihat yang B. Ada angka 2-nya, berarti B juga dia tidak tepat karena tidak semua protista berdinding sel. Bagaimana dengan yang C, masih ada angka 2-nya, kurang tepat. Dengan yang D kita lihat 3, 6, 9. 3 mempunyai klorofil, betul ya. Kemudian 6 kelompok sel prokariotik, salah ya. Nah, karena protista itu kelompok dari eukariotik, berarti jawabannya yang E ya. Kita lihat yang E. 1 itu reproduksi secara seksual dan aseksual, betul ya. Kemudian 7-nya kelompok eukariotik, betul juga ya, eukariotik. Dan 8-nya memiliki organel mitokondria, betul.
maka jawabannya yang E. Oke, jadi seperti itu ya pembahasan tentang perbedaan Monera dan Protista. Sampai bertemu lagi di soal dan pembahasan selanjutnya. Halo Edoholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian perlu mengingat kembali materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Ya, ada di suatu bab di kelas 10 semester pertama. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Pada tahun 1866, seorang biolog bernama Ernest Haeckel memperkenalkan sistem klasifikasi 3 kingdom. Pada sistem tersebut, Ernest Haeckel menempatkan protozoa ke dalam kingdom. Oke, jadi ya, Ernest Haeckel ini adalah seorang ilmuwan yang berkecimpung di bidang biologi. Oke. Jadi pada tahun 1866, Ernest Haeckel ini menemukan suatu teori mengenai sistem klasifikasi 3 kingdom, di mana sistem ini merupakan suatu pembaruan dari sistem klasifikasi 2 kingdom. Ya, jadi sebelumnya ada seorang ilmuwan juga, yaitu Aristoteles, ya, yang mencetuskan tentang sistem klasifikasi 2 kingdom, di mana sistem klasifikasi 2 kingdom ini di dalamnya hanya memuat 2 dunia dari makhluk hidup saja, yaitu yang pertama ada kingdom Animalia, semua jenis hewan, dan kingdom Plantae, semua jenis tumbuhan, termasuk jamur di dalamnya. Jadi asalkan dia tumbuh ya di atas tanah, tumbuh dari tanah, disebut dengan Plantae. Nah, kemudian selanjutnya mengalami pembaruan ya menjadi sistem 3 kingdom. Isi dari sistem 3 kingdom ini berarti Ernest Haeckel membagi makhluk hidup menjadi 3 bagian ya, menjadi 3 kerajaan. Yang pertama itu ada kingdom Animalia, ya, mencakup semua dunia hewan, semua kerajaan hewan yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua ada kingdom Plantae, di mana di dalamnya itu mencakup semua dunia tumbuhan. Ya. Semua dunia tumbuhan asalkan mereka mampu berfotosintesis. Ya, dan juga tubuhnya kompleks. Artinya terdiri dari batang, akar, dan daun. Ya. Kemudian terakhir ada kingdom baru, yaitu kingdom Protista, di mana di dalamnya memuat semua organisme bersel satu, termasuk di dalamnya ada protozoa, ya, termasuk di dalamnya organisme berupa protozoa. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Pada tahun 1866, seorang biolog bernama Ernest Haeckel memperkenalkan sistem klasifikasi 3 kingdom. Pada sistem tersebut, Ernest Haeckel menempatkan protozoa ke dalam kingdom. Oke, protozoa dia masuk ke kingdom yang baru, yaitu kingdom Protista. Nah, mengapa Ernest Haeckel membuat kingdom Protista? Jadi pada 1866 itu telah ditemukan mikroskop ya. Dari sebelumnya penemunya itu adalah Anthony van Leeuwenhoek. Jadi pada masa itu semua mikroorganisme dapat teramati. Sedangkan pada masa Aristoteles
mikroorganisme tidak bisa teramati. Jadi makhluk hidup itu dianggap hanya ada 3 saja, yaitu manusia, animalia, dan plante. Ya, karena ada kecanggihan ya perkembangan dari teknologi, maka perkembangan dunia biologi pun jadi semakin berkembang. Seperti itu penjelasannya. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan untuk soal ini. Sampai bertemu kembali di soal dan pembahasan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian harus mengingat kembali materi mengenai parasit yang ada di kelas 10. Langsung saja kita masuk ke soalnya ya. Penyakit yang disebabkan oleh cacing adalah A. Schistosomiasis, B. Leishmaniasis, C. Scabies, D. Tuberkulosis, dan E. Malaria. Mari kita analisa satu persatu setiap penyakit yang ada di opsi jawabannya. Mulai dari schistosomiasis. Apa itu schistosomiasis? Disebut juga dengan penyakit demam siput. Jadi penyakit ini ya diperantarai oleh siput. Ya, tatkala seseorang memakan siput yang di dalamnya terdapat parasit dari cacing schistosoma, maka seorang tersebut akan mengalami demam ya, atau disebut dengan demam siput atau schistosomiasis. Oleh karena itu langsung jawabannya ketemu ya, yang A. Oke, walaupun jawabannya udah ketemu, mari kita analisa sisa opsi jawabannya untuk menambah hasanah mengenai penyakit akibat parasit. Yang kedua ada leishmaniasis. Apa itu leishmaniasis? Nah, kalau leishmaniasis itu adalah penyakit ya yang disebabkan oleh protozoa. Protozoanya berasal dari kelas Flagellata. Lebih tepatnya spesiesnya adalah Leishmania. Nah, seperti itu. Itu untuk leishmaniasis. Kemudian yang ketiga ada scabies. Nah, kalau scabies itu apa? Scabies itu adalah iritasi yang terjadi pada kulit disebabkan oleh parasit tungau. Ya, itu scabies. Jadi berupa gatal-gatal dan merah ruam pada kulit. Kemudian selanjutnya ada tuberkulosis. Tuberkulosis atau lebih dikenal dengan istilah TBC itu adalah penyakit berupa peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Nah, sedangkan yang terakhir malaria. Malaria merupakan suatu demam yang disebabkan oleh vektor nyamuk, di mana di dalam liur nyamuk terdapat parasit yaitu Plasmodium vivax. Oke, malaria berarti ini disebabkan oleh protozoa, spesifiknya dari kelas Sporozoa yaitu Plasmodium vivax. Berarti bukan cacing ya. Tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri. Scabies ini disebabkan oleh tungau. Tungau itu merupakan anggota dari serangga. Leishmaniasis berarti disebabkan oleh protozoa, lebih tepatnya dari kelas Flagellata. Seperti itu. Oke.
Itu saja penjelasan mengenai parasit, penyebab penyakit. Sampai ketemu lagi di soal dan pembahasan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian perlu mengingat kembali materi tentang pencemaran lingkungan, yaitu suatu materi yang ada di bab ekologi di kelas 10. Langsung saja ya, kita masuk ke soalnya. Limbah pertanian yang mencemari ekosistem perairan akan membuat bahan anorganik terakumulasi di permukaan air dan menyebabkan pertumbuhan-tumbuhan permukaan air menjadi tak terkendali. Peristiwa ini disebut A. Nitrifikasi, B. Sedimentasi, C. Eutrofikasi, D. Dekomposisi, dan E. Biomagnifikasi. Oke, karena ini berupa istilah, maka alangkah baiknya kita analisa satu persatu jawabannya. Kita mulai dari nitrifikasi. Jadi apa itu nitrifikasi? Oke, jadi nitrifikasi adalah suatu proses pembentukan senyawa nitrat yang berasal dari senyawa amonium. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Tentunya ini terjadi akibat suatu peristiwa pembentukannya ya, atau akibat aktivitas dari bakteri. Berarti bukan ini jawabannya ya. Kita lanjut ke yang B, sedimentasi. Sedimentasi merupakan pengendapan material yang dibawa oleh air ke suatu cekungan. Nah, gampangnya terjadi pada sungai misalnya ya. Akibat ada lumpur yang dibawa oleh air, maka lumpur itu mengendap dan kemudian mengalami sedimentasi sehingga sungai tersebut menjadi dangkal. Selanjutnya ada eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Jadi eutrofikasi adalah pencemaran air akibat limbah pertanian yang ditandai dengan populasi tumbuhan permukaan air yang tak terkendali. Nah, yang mana limbah pertanian ini pada umumnya berupa pupuk anorganik. Saat masuk ke suatu perairan, entah itu danau, rawa, ataupun sungai, maka akan menyebabkan pertumbuhan populasi tumbuhan permukaan air menjadi semakin banyak. Contohnya saja seperti alga hijau ataupun eceng gondok. Jadi, istilah yang sesuai dengan apa yang ditanyakan di soal adalah yang C, yaitu eutrofikasi. Oke, kita lanjutkan ke yang D ya. Dekomposisi. Nah, apa itu dekomposisi? Jadi dekomposisi itu adalah suatu proses pembusukan sisa makhluk hidup atau yang kita kenal dengan istilahnya bangkai oleh bakteri. Nah, saat dibusukkan, maka terjadilah penguraian zat organik yang ada dalam bangkai menjadi zat anorganik atau lebih dikenal dengan istilahnya unsur hara. Dan yang terakhir, biomagnifikasi. Nah, jadi apa itu biomagnifikasi?
Biomagnifikasi merupakan proses perpindahan polutan mengikuti alur rantai atau jaring makanan, di mana polutan ini akan terakumulasi di taksa atau urutan yang paling tinggi, yaitu di top predator. Oke, jadi itu analisa untuk menjawab soal ini. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Halo Eduholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kalian perlu mengingat kembali materi mengenai jaringan tumbuhan di kelas 11. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Arah pembentukan flem sekunder dan xilem sekunder pada kambium pembuluh batang dikotil berupa A. Keluar membentuk flem sekunder, ke dalam membentuk xilem sekunder. B. Ke dalam membentuk flem sekunder, keluar membentuk xilem sekunder. C. Keluar membentuk flem dan xilem sekunder. D. Ke dalam membentuk flem dan xilem sekunder. E. Ke samping membentuk flem dan xilem sekunder. Oke, langsung saja kita lihat ke gambar pembahasan soalnya. Jadi, flem dan xilem sekunder itu terbentuk akibat pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah di mana tumbuhan mengalami pelebaran ke arah samping akibat aktivitas dari kambium. Oke, langsung saja kita lihat perbedaannya. Untuk pertumbuhan primer, ya. Jadi misalnya ini adalah potongan dari batang dikotil, ya. Jadi yang kecil itu arah dalam dan yang luarnya itu arah luar, yang lebarnya itu arah luar. Nah, jadi pada tanaman dikotil itu terdapat suatu kambium yang memisahkan antara jaringan flem yang berada di arah luar dan jaringan xilem, ya. Jadi ini yang hijaunya berupa kambium, nah yang merah ini yang di arah luarnya itu adalah jaringan flem, dan yang di dalamnya itu adalah jaringan xilem. Maka kambium memisahkan jaringan flem dan jaringan xilem. Nah, apa yang terjadi saat terjadi pertumbuhan sekunder? Maka tumbuhan semakin melebar ke arah samping akibat aktivitas dari kambium yang semakin membesar. Kita lihat. Jadi kambiumnya akan semakin membesar. Nah, memisahkan antara flem dan xilem juga membentuk pertumbuhan flem dan xilem baru. Maka terbentuklah jaringan baru, yaitu ke arah dalam membentuk xilem dan ke arah luar membentuk flem. Nah, maka oleh karena itu pembentukan jaringan ke arah luar itu akan membentuk flem sekunder dan jaringan ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Oke. Jadi ini adalah xilem primer dan ini adalah xilem sekunder. Begitupun untuk di luar kambium. Ini adalah flem primer dan ini adalah flem sekunder, ya. Jadi ke arah luar kambiumnya akan membentuk flem sekunder dan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Dan ini adalah kambium. Oke, sekali lagi keluar. Ini luar ya. Dan ini ke arah dalam. Keluar membentuk flem sekunder, keluar membentuk flem sekunder, betul ya. Dan ke dalam membentuk xilem primer, ke dalam membentuk xilem sekunder, maaf.
Maka jawabannya yang A. Untuk lebih detailnya kalian bisa lihat gambar yang tersaji pada pembahasan soal ini. Oke, segitu saja ya mengenai proses pembentukan flem dan silem sekunder. Sampai ketemu lagi di soal dan pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.